hari ini nanti kita pengenalan masih sisap yang kemarin untuk PPO 1-nya. Cuma di sini kita sudah belajar menggunakan visual, ya, objek visual. Kemarin kan Anda baru belajar menggunakan konsol, ya. Jadi menggunakan konsol. Di sini nanti kita juga coba belajar menggunakan tampilan visual, ya. Jadi objeknya ada visualnya, ya. Ada Windows-nya, lebih tepatnya seperti itu. Karena di sini nanti PPO-nya satu kita arahkan ke base-nya ke Windows. Jadi ada form-nya, jadi nanti ada event-nya, trigger dan sebagainya yang untuk melakukan eksekusi program. Kalau kemarin kan base-nya teks semua. Nah, sekarang nanti ada objek-objeknya. Ya, sesuai dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti ada objek-objeknya yang nanti kita bisa gunakan. Ya, setiap objek itu nanti ada properties, ya, atributnya, dan ada event-nya yang nanti bisa digunakan. Oke, ini saya share dulu. Ya, sudah lihat ya. Oke, buka Visual Studio Anda, ya, terserah yang tahun berapa. Punya saya yang 2019. Saya create new project. Ya. Kemudian di sini kalau yang biasanya Anda pakai konsol kan. Nah, sekarang di sini kita pakai yang Windows Form. Ya, cari yang form. Nah, di sini ada form. Ada Windows Form. Ya, pastikan bahasanya di sini yang C#, ya, karena ada beberapa bahasa, C++, ada F#, JavaScript, Python, Query Language, TypeScript, Visual Basic, dan SAML. Ya, kita pakainya yang C#. Platformnya, kalau Anda filter yang di Windows, nanti keluarnya yang Windows saja. Ya, keluarnya yang Windows. Ya, karena ya sini ini hanya untuk filtering aja. Ya, di sini ada Android, Azure, dan sebagainya. Kayak biasa. Nah, di sini saya cari yang Windows Form. Ya, saya cari Windows Form. Ya. Oke, setelah Anda cari Windows Form, Anda klik next, ya. All tab-nya tidak usah ini. Ya, kita pakai. Kalau mau difilter lagi ya bisa berdasarkan desktop. Ya, lebih sedikit lagi. Jadi C# Windows desktop. Ya, karena di sini nanti ada cloud, console yang kemarin, desktop, extension itu DLL, library dan sebagainya, membuat game, membuat IoT, ya, Internet of Things, library, machine learning, mobile, aplikasi mobile, ya. Buat Office, jadi kayak Excel, Word, gitu seperti itu, PowerPoint dan sebagainya. Kemudian yang lainnya atau service atau berbasis web juga ada. Ya, di sini saya filter yang desktop. Ya. Nah, ini beberapa template-template desktop yang nanti bisa dipakai. Kita pakai dulu yang ini Windows Form application. Windows Form app, ya. C# Windows desktop. Nah, ini pastikan dulu. Nah, kemudian next. Oke, nah nanti di sini Anda bisa berikan namanya project name-nya. Ya, contoh kayak biasalah. Hello World. Kemudian lokasinya Anda bisa tentukan simpan di C atau Anda taruh di D. Lokasinya terserah, ya. Sesuai dengan lokasi nanti Anda menyimpan. Ya. Pertemuan keberapa? 5, kasih aja 6 ya. Oh, 6 itu yang kemarin UTS ya, pertemuan 7 gitu aja. Oke, hello world di sini ya. Kemudian framework-nya ini sesuai dengan Visual Studio-nya. Ya, karena saya pakai Visual Studio 2019, pasti dia yang terbaru. Ya, kalau nanti Anda pakai Visual Studio yang 2005, dia pasti di sininya 2 otomatis. Ya, kalau Anda pakai 2010, dia pakainya .NET Framework 4. Ya, seperti itu. Ya, karena saya pakai yang 2019, jadi ya ini default aja. Ini setiap Visual Studio nanti beda-beda tampilannya. Ya, yang pasti yang ada ini ada project name dan lokasi. Project name dan location. Ini yang pasti ada. Kemudian kalau solusi name dia ngikut dengan project name-nya. Kalau Anda tambah R gitu dia nanti ikut. Jadi default-nya dia disamakan. Ya, boleh beda boleh. Cuma kita ikut aja default-nya. Ya. Kalau untuk framework-nya ini
karena Visual Studio 2019 itu ada pilihannya karena dia tertinggi, jadi kita bisa arahkan. Umpamanya nanti komputernya di sana pakainya XP gitu kan. XP mungkin nggak ada ya, Windows 7 lah. Itu kan pakainya .NET Framework 2 ke atas ya, atau 4 lah. Nah, seperti itu kita bisa ngarahkan buat project-project untuk komputer-komputer yang old, yang lebih lama dari yang Anda punya gitu kan, atau klien Anda seperti apa. Atau Anda bisa pakai yang terbaru ya nggak apa-apa juga. Nanti di komputer sana diinstal. Cuma biasanya nanti ada kendala kalau komputernya terlalu lama. Kalau Windows 10 atau 11 yang terbaru itu biasanya ini sudah ada semua. Otomatis sudah ada semua, jadi tidak perlu menginstal. Kalau Windows 7 apa namanya? Yang terbaru itu kayaknya Windows 7 4. Jadi yang 2, 3, 5 itu sudah ada. Tapi kalau pakai yang Windows sebelumnya, umpamanya Windows XP umpamanya, itu Windows 2 aja belum ada, dia harus diinstal. Kalau mau pakai aplikasi yang nanti berbasis umpamanya Anda developnya di Windows 2010, itu pakainya kan .NET 4. Berarti harus diinstal dulu .NET Framework 4-nya sebelum menjalankan aplikasi Anda. Karena ingat, aplikasi ini jalannya bukan di operating systemnya, tapi di platformnya itu, di frameworknya yaitu .NET Framework. Ya kayak Java di Java Virtual Machine JVM namanya. Kalau di Android itu Dalvik ya. Jadi dia jalannya di situ. Ya, bukan di operating systemnya. Operating systemnya berganti dan sebagainya, asal ada .NET Framework diinstal ya dia bisa jalan. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, kita create aja. Nanti ada perbedaan yang signifikan dibandingkan aplikasi yang Anda pakai sebelumnya. Ya, di sini yang pasti di sini ada kontainernya yaitu form. Ya, kalau kemarin Anda tidak ada kontainernya ini, semua base-nya adalah teks. Ya, semua adalah base-nya adalah teks yang Anda tulis karena dia konsol. Jadi di sini ada Windows-nya, ada form-nya. Ya, seperti ini Windows nih. Nah, ini form ini. Ini ada Windows karena kita base-nya kan Windows. Nah, ini jendela ini. Ini yang saya jadi ada jendela baru di aplikasinya seperti itu. Ya. Ini pun sama ini. Aplikasinya yang kita pakai ini jendelanya. Nah, tapi dia jendelanya berbentuk browser kan. Nah, ini ada jendela-jendela. Ya, sama seperti itu juga. Nah, nanti kita dasarnya kita menggunakan desktop. Jadi nanti ada Windows Form. Kenapa masih seperti ini? Masih banyak ya. Beberapa aplikasi pun masih menggunakan aplikasi desktop. Ya, biarpun sekarang sudah hampir rata-rata beralih ke cloud base, ya ke web base. Ya, tetapi desktop ada, sangat ada, masih ada, dan sampai sekarang pun masih eksis. Ya. Nah, kenapa di .NET ini? Karena .NET ini dia bisa mengembangkan beberapa aplikasi multiplatform. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, template-nya tadi kan ada yang di cloud, Anda mau mengembangkan base-nya cloud, IoT, game, mobile, maupun web. Ya, nanti web bahasanya tetap pakai C#, tetapi nanti kita menggunakan namanya ASP.NET. Ya, ASP.NET itu setara dengan PHP. Ya, jadi bahasa seperti server side ya, pemrograman tapi yang bahasanya di sisi server. Ya, kayak PHP, ASP.NET seperti itu. Ya, nanti ada yang lain juga ya. Bahasa-bahasa yang lain. Ya. Oke, ini contohnya. Jadi nanti ini adalah kontainer utama untuk menampung semua objek-objek yang ada di setelahnya. Jadi ini adalah window-nya yang pertama. Jadi nanti kalau dijalankan, namanya dijalankan, saya start gini. Nah, kalau kemarin konsol yang jalan, kalau sekarang yang jalan adalah form. Nah, ini form. Nah, nanti Anda bisa berikan semua objek-objek di sini. Ya, beda dengan kemarin Anda menggunakan konsol. Konsol itu kemarin untuk memudahkan kita dalam penulisan belajar bahasa pemrograman ya, C# ya. Karena sebenarnya lebih ke prosedural, tapi bisa dibuat OP bisa. Cuma memang kemarin ke prosedural. Kita belajar bagaimana mengenal apa itu variabel, kemudian variabel, kemudian fungsi, kemudian mengenal prosedur, ya, input, output dan sebagainya. Nah, itu yang penting dulu. Ya, nanti sama itu juga digunakan, tapi nanti caranya beda dalam memanggil dan sebagainya. Ya.
Oke, ini adalah form, itu adalah kontainer utama. Ya. Defaultnya akan keluar namanya form 1. Ya, kalau Anda mau menambahkan form lagi, ya bisa jadi nanti banyak form, jadi banyak aplikasi, Anda bisa klik lagi di sini. Ya, posisinya di bawahnya solution. Ya, solution itu nanti shortcut yang dipanggil, ya shortcut yang nanti isinya adalah form-form, ya form, reference, property dan sebagainya. Apa namanya? Yang untuk menampung ini semua gitu kan. Jadi project-project Anda itu di bawah solution ini. Ya, karena solution ini yang nanti bisa dipanggil oleh Visual Studio. Jadi bukan Hello World-nya ini. Kalau kita lihat lokasinya di mana? Kuliah ya. PBO 1. Pertemuan 7. Nah, Hello World ini ya. Nah, ini solutionnya. Ini solutionnya. Ini yang nanti bisa dipanggil di Visual Studio. Ya, kalau nanti di bawah solution ada namanya Hello World, itu project. Nah, ini projectnya. Kalau di luar dalam bentuk folder. Ya, di dalamnya nanti ada file-file. Ya, ada bin, object, property, form dan sebagainya. Ini juga sama. Ya, ada property, ada form. Nah, ini formnya karena sudah disimpan, harusnya ada designer, ada RAX dan sebagainya. Ya, jadi satu. Ya, ini juga sama. Nah, seperti itu. Ya, ini tidak bisa dibuka. Kalau dibuka di Visual Studio nggak bisa. Makanya itu ada namanya solution. Ya, solution ini nanti yang bisa dibuka. Kalau tidak ada solutionnya nanti nggak akan bisa buka file itu. Ya, contoh ini ada solutionnya. Ya, di pertemuan 7 ini. Jadi filenya nanti di dalam ini nama dari solutionnya itu. Ya, nama solutionnya itu tadi Hello World. Dia sama dengan nama project. Ingat ya, jadi sama. Tidak usah dirubah nanti waktu create-nya awal itu. Nah, nanti Anda bukanya di sini, SLN. Ingat, SLN. Nanti besok kalau nanti Anda ngumpulin project dan sebagainya, jangan bingung. Bukanya dari mana, Pak? Caranya SLN. Bisa lewat ini, Anda klik aja 2 kali, dia akan memanggil tipe aplikasi yang setara dengan dia. Karena dia tadi pakainya di Visual 2019, dia otomatis buka. Tapi kalau di situ ada banyak, biasanya nanti akan keluar pilihannya. Ya, Anda pakai yang terbaru. Ya, nanti keluarnya seperti ini. Atau Anda bisa buka panggilnya lewat Visual Studio juga. Visual Studio 2019. Ya. Kemudian di sini, nah ini biasanya sudah ada. Jadi reasonnya yang terakhir-terakhir. Atau Anda buka ini, Open Project or Solution. Ya, open a project or solution. Anda, nah ini, Open Local Visual Studio Project or .sln file. SLN file. Ya, Anda bisa klik di sini, Anda cari lokasinya di mana. Lokasinya Anda di contoh kuliah. Nah, Hello World. Nah, di sini. Nah, ini yang nanti dibuka. Seperti itu. Sama nanti dia akan melakukan load semua data-data yang ada di bawahnya. Ya, itu dulu yang harus dipastikan. Ya, bagaimana nanti kamu mau menambahkan form baru? Ya, kliknya di sini, di project. Ya, bukan di solution, di project. Ya, di project. Nah, nanti Anda tinggal new item. Menambahkan nah, di sini nanti ada banyak nih. Ya, Anda pilih pastikan harus Windows Form. Pakainya adalah Windows Form. Ya, nanti bisa pakai inherited form bisa. Ya, cuma kita pakainya Windows Form. Ya, sementara itu dulu untuk penambahannya. Oke. Sebentar ini kok minta restart. Kemudian di beberapa form nggak bisa dikeluarkan. Oh, ada yang join Google. Tadi udah join Google Meet tapi saya izin Pak, soalnya HP saya loh. Oh ya, oke.
Oke, siap. Ya. Oke, nanti untuk menambahkan apa aja inputan yang di atas, ya. Oh, untuk nama ini Anda nanti bisa rubah, ya. Untuk nama nanti Anda bisa rubah. Ya, saya jelaskan dulu. Ini adalah objek, ya, objek form, ya. Tapi ini sudah jadi seperti ini, berarti dia sudah diimplementasikan menjadi sebuah objek atau sudah di reference, ya, sudah di new istilahnya seperti itu. Jadi kemarin kok saya jelaskan yang di pertemuan sebelumnya itu apa itu OP, cetak birunya umpamanya ini tadinya punya cetak biru untuk membuat sebuah form, ya, atau menggambar sebuah rumah. Kalau masih gambar atau gambar, ya, jadi gambar kerja sebuah rumah itu belum bisa dijadikan objek. Tapi setelah dia di new, ya, dibuat objeknya. Nah, itu objeknya itu berarti sudah menjadi sebuah objek. Ya, jadi bukan cetak biru lagi. Lah, ini sudah menjadi objek. Ya, kenapa kalau menggunakan konsep objek itu lebih mudah? Nah, kita tinggal melakukan new aja. Kita hanya tinggal melakukan instant aja. Apa istilahnya instant? Jadi menjadikan gambar-gambar tadi jadi rumah. Umpamanya kita punya satu gambar apa denah rumah itu kan, arsitek membuat denah rumah, kemudian ada seorang pengusaha properti mau membuat perumahan itu kan. Nah, dia nanti kan nggak usah gambar dari awal. Setiap rumah digambar sendiri-sendiri gitu kan. Ya, dia buat hanya satu gambar saja, kemudian nanti sipil atau pelaksananya tinggal melaksanakan gambar sesuai dengan yang dibuat oleh arsiteknya tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bisa dipakai terus berulang-ulang. Ya, sama konsepnya seperti ini juga. Kita tidak harus membuat lagi dari awal. Nah, itu juga yang dikonsepkan di objek pemrograman berbasis objek. Ya, formnya seperti ini. Setiap form itu nanti mempunyai atribut, ya, seperti kemarin atribut. Kalau objek ini sudah dijadikan apa tadi cetak birunya blueprint tadi sudah dijadikan objek, berarti dia sama seperti objek-objek yang lain. Anda sebagai objek juga kan, kalau umpamanya sebagai manusia itu kan objek. Ya, punya apa atribut, jenis kelamin, nama, kemudian tinggi, berat badan, warna kulit dan sebagainya. Itu adalah atribut. Sama ini juga. Ini juga punya atribut, punya. Ini atributnya di sebelah sini. Ya, disebut properties. Ya, kalau Anda klik di sini, klik kanan, Anda keluar properties. Nah, ini adalah atributnya. Form 1 ini adalah nama. Ya, nama. Nama yang akan dipanggil nanti lewat program. Jadi kalau nanti Anda punya programnya banyak, formnya banyak, ya, kalau contoh di sini Anda pakainya namanya number seperti ini, counter form 1, form 2, form 3, nanti Anda kebingungan. Saya mau manggil formnya yang mana nih gitu kan. Beda kalau Anda kasih nama. Ya, contoh saya kasih nama, penulisannya nih lihat. Form biasanya saya pakai 3 huruf, ya, form FRM. Nggak, ya, itu kebiasaan aja, tapi biasanya dari beberapa developer juga menggunakan itu. Harus tahu nih objeknya berarti itu form. Kayak pakai FRM, kemudian jangan pakai spasi. Kalau mau pakai spasi underscore kayak biasa. Ya, contoh di sini sebagai utama, saya kasih nama FRM utama. Penulisannya, ya, biasanya kalau di Microsoft gitu kan, huruf utamanya ini kecil, kemudian di sini besar. Untuk sambungannya itu besar. Ya, form utama. Seperti ini. Nah, ini saya enter saja. Oke, berarti sekarang di sini sudah menjadi form utama. Ya, ini bug-nya sebenarnya. Saya nggak tahu dari sisi Visual Studio. Kalau di form 1 yang pertama, kalau kita sudah ganti namanya ini nggak berubah. Ya, harusnya berubah. Ya, harusnya ini berubah. Ya, file name-nya nggak berubah. Ya, file name-nya nggak berubah. Ya, Anda bisa abaikan aja. Ya, atau Anda rename juga sekalian. Ya, coba kita kasih rename. Nah, oke, kita bisa rename seperti itu, biar file name-nya berubah. Tapi beda nanti kalau Anda buat form yang kedua, ketiga. Ya, penamaannya nanti Anda bisa ganti, otomatis juga berubah.
otomatis berubah. Oke, seperti itu. Nah, dari sini tadi kita sudah tahu namanya. Ya, namanya. Jadi kayak objek ini seperti kayak manusia, dia punya nama. Ya, namanya ini adalah form utama. Ya, kemudian di sini ada atribut yang bisa dilihat. Itu nanti form utama yang dipanggil dari kode program. Tapi kalau yang dilihat oleh mata Anda, nanti waktu ini dijalankan, nah ini ada judulnya. Ya, atau captionnya, atau teksnya. Nah, ini judulnya. Ya, judul ini bisa diganti, bisa. Ya, sesuai dengan atributnya. Contoh di sini, Anda ganti aja aplikasinya. Mau dikasih nama aplikasi atau sistem informasi apa umpamanya. Sistem informasi penjualan. Oke, dia akan berubah. Nah, atributnya itu dia berubah. Ya, kemudian warnanya mau diganti umpamanya. Ya, jadi ingat dia objek. Jadi seperti objek-objek yang lain, punya atribut yang melekat dengan dirinya. Ukuran bisa dibesarkan dan sebagainya bisa. Masuk warna, ya. Warna ikonnya mau dirubah. Ikonnya ini mau dirubah dengan ikon aplikasi Anda bisa, boleh. Anda nanti bisa rubah ikonnya. Ya, cari yang tipenya icon .ico ya. Kemudian border stylenya, ini ada sizeable-nya, jadi bisa kalau dia dijalankan nanti dia ada tombol-tombol ini nih. Ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa diminimize, ya, seperti itu. Ya, bisa dimaximize dan sebagainya. Itu bisa dirubah, bisa. Saya nggak mau pakai sizeable nih. Nah, umpamanya none, nah, bisa. Ya. Kemudian mau fix single. Ya, seperti apa nanti tinggal ditentukan. Mau modelnya motifnya 3D. Ya, fix dialog. Ya, jadi dialog. Ya, keluarnya biasanya kayak pesen gitu kan, dialog. Ini. Nah, itu nanti Anda tinggal sesuaikan. Kemudian fontnya mau dirubah, boleh. Ya. Jadi dia benar-benar kayak lembar kerja yang nanti Anda bisa atur semuanya. Ya, itu. Itu nanti bisa tinggal Anda rubah warnanya dan sebagainya, back color, fore color. Jadi tulisan-tulisannya ini berubah bisa. Kemudian bagaimana untuk menulis kalau kita mau melakukan apa namanya, wah ini ribut wirawiri. Bentar, apa namanya, di sini selain atribut tadi kita punya event, ya, kejadian. Ya, seperti manusia dia punya atribut, ya, seperti tadi, dan dia punya event yang bisa dilakukan. Apa itu? Berjalan, makan, minum, tidur, belajar, dan sebagainya. Ya, ini pun sama. Ya, defaultnya eventnya dari sebuah form itu adalah load. Ya, saat program itu dijalankan. Nah, pada saat program ini dijalankan. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat eventnya itu di mana? Di sini. Ini event. Ya, event. Ya, program itu kalau tombol itu eventnya apa? Klik. Ya, orang pasti ngeklik kan. Nggak mungkin tidak mengeklik ya, seperti itu. Jadi eventnya adalah tombol itu diklik. Ya, untuk atributnya apa ya? Namanya, ukurannya, ya, objek tombol ya, objek tombol atau button itu ukuran, nama, kemudian tulisan yang muncul, panjang, apalagi for color-nya. Kemudian eventnya, setelah Anda mengeset atribut itu, apa yang dilakukan itu, eventnya adalah klik. Ya, ya, contoh seperti ini. Bentar, ini ono sing berisik. Oke, lanjut. Nah, contoh ya. Di sini, nah ini eventnya adalah di sini, adalah load. Ya, kita coba klik di sini, event. Nah, defaultnya dia adalah load. Load itu adalah objek saat Anda jalankan programnya, dia nampil di layar aplikasi Anda. Yaitu adalah load. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah eventnya. Ada bisa key press bisa. Jadi saat ini dijalankan, Anda ngeklik tombol di keyboard. Nah, dia nanti akan mendeteksi. Ya, ada sopo mlebu jam sampeyan wis. Besok jangan telat toh, nanti Anda udah masuk belum nih?
Oke, ini ada load ya, defaultnya akan adalah load. Kalau Anda klik di sini, ini ada gambar petir ini, klik event, ini adalah load. Ya, jadi dia yang akan dijalankan pertama. Ya, kita bisa klik di sini ya untuk masuk ke kodenya, untuk menambahkan sebuah kode ya, untuk menggunakan sebuah kode apapun itu, Anda bisa tahu di situ. Jadi dia nanti akan terdeteksi pada saat load. Beda dengan yang kemarin, kalau model konsul, dia tidak ada eventnya. Ya, dia tidak ada eventnya. Karena dia prosedural, jalannya sekuen, berurutan kan. Ya, seperti ini. Kalau ini kita nanti bisa lakukan sesuai dengan event. Namanya programnya jalan klik, ini kemudian saat dia jalan dia nampil dan sebagainya. Ya, contoh di sini saya akan menampilkan sebuah pesan baru pada saat program ini dijalankan. Ya, kalau di sini kan kosong nih. Nah, berarti di mana eventnya? Anda bisa klik di sini. Nah, di sini load. Load itu nih, whenever the user load the form, ya. Jadi saat formnya itu load, ya, ditampilkan. Kita bisa klik di sini. Ini dipilih dulu nih seperti ini. Ya, ini kan nggak ada, masih kosong. Anda di sini, ini klik aja 2 kali. Klik. Form utama load. Oke, nanti akan kebentuk sebuah event baru. Seperti ini. Ya. Oke, ini coba saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya, ada error, nggak apa-apa. Nanti ada error, nggak apa-apa karena formnya saya hapus. Nah, saya delete aja. Nah, setiap Anda menambahkan, itu dia otomatis menambahkan sebuah event handler adalah load. Nah, karena tadi kita sudah hapus, ini saya hapus dulu. Ya, ini nanti yang Anda sering akan terjadi masalah menghapus sebuah event. Nanti kode programnya di desainernya masih ada lah, itu juga akan error. Oke, sudah kembali lagi. Oke, kalau nanti Anda tidak menggunakan lewat event ini, Anda klik di sini. Kalau Anda klik di sini 2 kali atau view code, biasanya dia tidak ada. Ya, dia tidak ada eventnya. Ya, tidak ada eventnya. Nah, ini adalah kodenya, kode di belakang dari desainnya ini. Ya. Caranya tadi seperti tadi, Anda bisa klik load di sini atau klik load di sini di area ini. Ya, di area objeknya harus dipilih objeknya. Nanti kalau ada tombol button, jangan dipilih buttonnya, tapi di objeknya. Ya, Anda contoh dipilih yang di sini. Saya klik aja 2 kali di sini. Klik. Nah, sama. Dia akan masuk ke load. Nah, coba kita buktikan masukkah tidak? Masuk apa enggak perintahnya? Ya, kita coba akan menampilkan sebuah perintah message box. Selamat datang. Oke. Nah, perintah ini nanti akan dijalankan pada saat Anda jalankan program karena dia jalannya di load. Ya, form itu eventnya adalah salah satunya adalah load. Itu yang utama. Sebelum dia leave, layout, key up, key press, key down dan sebagainya. Ada form close, pada saat di close, nah dia nanti memicu event yang lain. Pada saat dia di enter, namanya ini di enter sama tombol itu, dia memicu yang lain. Itu bisa disetting. Pada saat nanti Anda melakukan double klik, dia keluarnya apa bisa. Ya, contoh ini form load ya, contoh. Nah, ini. Maka dia akan keluar selamat datang, harusnya datang. Ya, seperti itu. Nah, dia base-nya adalah event. Ya. Oke, kita coba tambahkan lagi. Umpamanya kalau Anda melakukan double klik, ya, saya pilih aja di sini. Klik 2 kali. Saya copy aja di sini. Ingat ya, cara penulisannya ini. Ya, ini jangan salah nih. Public partial class-nya, form utamanya ini di sini nih. Nah, posisinya ini. Ya, jadi ini di antara kurung buka, kurung tutup ini. Jangan sampai nulis di atas. Ini nanti Anda akan banyak kesalahan. Ya, Anda enter aja di sini. Nah, ini beda dengan VB atau yang lainnya. Base-nya C, stylenya C. Jadi Anda harus tulisnya di bawahnya kelasnya ini. Ya, kelasnya. Kembali lagi tadi kelasnya. Ya, objeknya tadi. Nah, contoh di sini double klik. Nah, saya akan ganti di sini. Anda melakukan
double klik. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini sudah jalan. Kalau Anda klik sekali ini, dia tidak ada apa-apa. Saya klik aja sekali ini, ya dengar ya, klik satu kali, tidak akan ada apa-apa. Kalau saya klik 2 kali, dia akan keluar. Ya, jadi semua itu dasarnya dari event apa yang Anda lakukan. Kalau saya eventnya saya berikan waktu close, ya bisa. Jadi kita tinggal cari lagi, klik kanan, view designer, kembali ke designer. Kalau mau ke kode, view kode. Kalau mau klik kanan, view designer. Ya, Anda cari di sini form close-nya mana. Ya, saya bisa form close. Ya, closed atau closing. Nah, nanti yang dahulukan yang mana. Ya, seperti itu. Ini coba saya klik aja. Oke. Nah, ini pamannya. Anda keluar. Nah, ini kalau ini saya tutup aja. Nah, ingat ya. Seperti yang kemarin, kita bisa berikan comment di sini. Ya, commentnya di sini. Anda bisa comment. Nah, seperti ini. Maka ini tidak akan dijalankan. Ya, dia masuk ke form load, tapi ini tidak akan dijalankan. Saya coba jalan. Nah, dia tidak ada yang jalankan kan? Nah, di sini double klik, saya tutup, close, Anda keluar. Nah, jadi itu base-nya dari sebuah event di setiap objek. Ya, Anda bisa berikan itu semua. Ya. Drag and drop, pada saat ada drag and drop, nanti mau di drag and drop, dia bisa. Kita bisa berikan event. Ya, kita bisa berikan event di situ. Nah, kemudian drag lift, Anda bisa juga berikan event di situ. Ya, sebentar, ada telepon. Halo Pak, masih ngajar Pak Rizwan? Oh iya, iya. Nanti saya telepon Pak, sekitar jam 1-an. Iya Pak, siap. Ya. Oke, jadi semua dasarnya dari event. Enter juga sama, double klik. Nanti double klik kan, Anda mau klik yang buat klik, contoh. Ini klik ini. Nah, saya berikan event di sini. Setiap diklik maka akan muncul pesannya itu. Muncul kan? Klik muncul. Anda double klik, maka klik dulu muncul, baru double. Oh, double kliknya tidak bisa, karena kliknya sudah ditahan. Ya, jadi belum sampai ke double klik. Nah, ini bagaimana cara? Oh, oke, sudah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian caranya untuk menghapus ya event-event itu, Anda bisa langsung hapus ini, tapi biasanya itu nanti masalah. Mending Anda carinya ke sini aja. Seperti tadi. Nah, event-eventnya apa aja nih yang nanti dihapus? Contoh ini. Ya, ini saya delete. Kemudian disimpan. Ya, disimpan. Nah, di sini biasanya nggak error biasanya, tapi saya coba dulu. Oke, seperti ini ya. Nanti tidak akan ada error nih. Kalau kita lihat di form utamanya, kliknya ini Anda bisa hapus. Setelah tadi dihapus di sana, Anda bisa hapus manual di sini. Nah, nanti tidak akan ada error. Ya, beda kalau dihapus yang tadi, di sininya masih ada lah, maka akan error seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya. Nah, ini sudah tidak ada. Saya klik di sini sembarangan nggak ada. Tapi kalau diklik 2 kali, dia tetap muncul masih ada. Nah, ini coba kalau saya hapus langsung seperti tadi, tidak menghapus yang di sini, ya tidak menghapus yang di form eventnya ini di sebelah kanan ini double klik ya. Saya coba klik di sini, ini saya hapus langsung di sini. Nah, ini nanti kalau ada kejadian seperti ini, terus Anda simpan gitu. Kemudian kembali ke form utama atau klik kanan form designer, Anda akan error seperti ini. Ya, tidak usah bingung error seperti ini. Ya, Anda nanti bisa tinggal klik aja. Ini di instant of this errornya Anda klik aja masuk ke sini. Nah, ini nanti yang ada merah-merah ini di delete. Ya, di sini ada diomongin nih. Nah, form utama does not contain a definition of for form utama double click. Jadi dia tidak ada lagi di dalam eventnya ini gitu kan. Jadi tidak bisa diakses, not accessible extension method form double click. Ya, nanti Anda bisa delete ini manual, kemudian simpan. Nah, seperti tadi. Makanya paling aman caranya
paling aman, ininya di delete dulu yang ada di sini. Ya, contoh tadi form keluar saya delete dulu. Nah, ini saya delete dulu di sini. Sorry. Saya delete dulu di sini form load. Nah, ini saya blok, kemudian delete. Jangan lupa disimpan. Nah, kemudian nanti yang ini kan ada, Anda bisa delete manual biar lebih aman, bersih. Oke, kembali lagi tidak akan ada error. Ya, itu yang biasanya tip and tricksnya aja sih. Oke, ini adalah form. Ya, jadi form. Ya, kalau Anda jalankan sudah tidak ada lagi nih double kliknya. Saya klik-klik aja di sini nggak ada. Saya tutup juga nggak ada. Ya. Kemudian untuk menambah ya semua ini kayak ini kan ada menu. Ada menu dan sebagainya kan. Ya, ada tombol juga. Ya, ada tombol-tombol. Ini Anda bisa tambahkan di sini button. Ya, buttonnya di sini masuk di all Windows form. Ya, kalau mau masuk di sini sudah di kontrolnya sudah di atau objeknya sudah di pisah-pisah sesuai. Ya, ini common control. Jadi kontrol-kontrol yang sering dipakai common ya, yang umum ya. Jadi button, checkbox, checklist, combo box dan sebagainya. Ya, ini common. Kemudian kontainer tuh ini form salah satunya, panel, group box dan sebagainya. Kalau ada menu, nah ini menu strip ini atas nih, menu strip. Ya, saya coba aja menu strip namanya. Saya klik menu strip di atas. Saya bisa klik di sini atau drag. Nah, ini keluar nih. Ya, namanya menu berarti apa? Master barang. Ya, sini ada barang. Kemudian apa lagi? Barang, customer, supplier, customer dan sebagainya. Ya, kemudian transaksi. Ya, ini tab here, klik di sini. Pembelian, penjualan. Nah, kalau mau buat sub menu lagi Anda bisa ketik di sini. Pokoknya diketik aja nanti otomatis turun ke bawah. Ya, di sini mau buat laporan pembelian, penjualan dan sebagainya. Ya, kalau saya jalankan, nah, dia akan ada menu baru, mirip seperti yang atas. Ya, seperti ini. Ya, kalau saya klik di sini belum ada. Kenapa? Ya, kenapa belum ada? Karena belum diberikan event seperti tadi. Jadi eventnya harus diberikan. Jadi harus diberikan eventnya apa? Klik ini. Ya, klik nanti keluar form penjualan dan sebagainya. Nah, itu contohnya menu strip. Kemudian yang paling umum lah, commonnya umum adalah button. Nah, saya klik aja button di sini. Nah, button atau tombol. Ya, atributnya apa ini? Kalau Anda klik kanan properties, ya, atributnya ini. Nah, atributnya ini. Ya, contoh di sini Anda bisa berikan nama. Ya, kalau di sini banyak form buttonnya kan tidak mungkin button 1, button 2. Pokoknya ada button tambah untuk nambah penjualan ya. Anda bisa ganti. Ya, sama seperti yang tadi, tulisannya 3 huruf. Ya, umpamanya button biasanya BTN, umpamanya tambah. Nah, ya atau contoh di sini ya, contoh. Nah, oke di situ masih tidak berubah namanya, tapi namanya berubah, cuma judulnya yang Anda lihat itu belum berubah. Caranya di mana? Ya, ini yang dipanggil oleh program ya. Tapi ini yang Anda lihat nanti. Nah, ini teksnya ini yang dirubah. Ya, tombol pesan. Nah, ini Anda bisa besarkan. Nah, ini. Ya. Jadi ini nanti yang ini yang akan Anda lihat ya pada saat Anda jalankan. Nah, ini bisanya diklik. Ya, tapi saya belum berikan event di situ. Ya, caranya bagaimana? Berikan event bisa lewat gambar petir ini, otomatis dia akan lari ke klik. Defaultnya adalah klik karena tombol adalah klik. Eventnya defaultnya atau yang utamanya dari sebuah tombol itu adalah klik. Ya, standarnya di situ. Dan dia banyak seperti tadi. Kalau form tadi load, ya kalau tombol adalah klik. Kalau kita klik aja di sini atau lewat sini tadi sama. Nah, kita klik aja di sini klik 2 kali atau klik di sini juga 2 kali, maka dia akan lari ke button contoh. Nah, button contoh itu adalah namanya.
namanya di sini. Ini properties, ini adalah namanya. Nah, button contoh. Nah, di sini saya bisa berikan message box. Nah, setelah ini dia akan keluar eventnya nih. Nah, eventnya dia akan keluar. Jadi dasarnya seperti itu. Ya, dasarnya seperti itu. Ya. Kemudian ada kontrol-kontrol lain nggak? Ada, banyak. Ya. Kontrol yang biasanya juga sering dipakai nih di common ya. Nah, jadi Anda kalau mau lihat di all window ini juga bisa, tapi banyak sekali nanti. Ya nggak semuanya nanti Anda pakai. Anda bisa masuk ke common. Ya. Apa yang sering dipakai? Label. Ya, label itu dia ada eventnya nggak? Biasanya nggak ada. Ya, jadi nggak ada eventnya. Nah, ini Anda kalau maunya nggak sengaja ngeklik seperti tadi, Anda bisa delete aja manual. Ya, oh salah, harusnya lewat tadi. Oke, ini saya delete dulu. Oke, ini dia hampir rata-rata dia hanya untuk menunjukkan keterangan dari sebuah kontrol pendukungnya. Contoh di sini saya berikan labelnya. Nah, namanya Anda bisa ganti, bisa. Ya, tapi kalau dia tidak sering dipanggil untuk program nanti, ya isiannya ya Anda abaikan aja. Saya kasih di sini labelnya contoh NIM namanya. Ini di sini mau masukkan data mahasiswa. Oke. Pasangannya dari label yang sering adalah text box. Nah, ini text box. Ya, Anda bisa drag di sini. Nah, ini di text box di sini. Nah, Anda bisa buatkan. Text box defaultnya adalah txt box. TXT box seperti ini ya. Tulisannya kan kecil besar kan. Dari kecil di sini, kemudian kalau ada spasi kan biasanya spasi nih. Atau huruf awal itu kan disambung kalau di Microsoft ini. Ini biasanya besar. Nah, ini saya ganti TXT TXT apa? NIM. Seperti ini. TXT berarti text box. NIM-nya adalah maksudnya NIM. Ya, saya ganti seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti Anda bisa tahu nih, oh di sini untuk mengisi NIM. Ya, jadi itu yang nanti label itu biasanya seringnya digunakan untuk pendamping. Ya, untuk memudahkan bahwa pengguna nanti tahu ini untuk mengisi apa. Nah, kemudian di sini saya ganti nama. Itu yang biasanya yang sering dipakai kalau desktop. Ya, tapi kalau nanti Anda mau pakai placeholder di sini ada name-nya kayak di web itu ya boleh ya. Tapi mau pakai label bisa-bisa. Ya, di sini nama. Di sini text box 1 ya karena tadi sini saya sudah ganti namanya text name, text name. Di sini saya ganti text nama. Ingat ya, jangan sambungannya jangan ada yang spasi ya. Oke, di sini contoh ya. Kemudian di sini saya akan menampilkan namanya gitu kan, nama di sini. Nama yang saya tulis. Di sini ada event ada sama. Eventnya apa? Text change. Jadi saat Anda melakukan perubahan teks di sini, berarti Anda ketik lah istilahnya gitu. Nah, dia nanti bisa mendeteksi. Ya, bisa mendeteksi apa yang nanti Anda berikan atau melakukan validate. Jadi validasinya apa nih? Kalau NIM-nya 16 digit, kurang dari 16 digit atau kurang dari 5 digit, maka akan ditolak bisa. Ya, itu bisa dibuat di sini. Ya, itu atau mouse down, mouse over. Jadi pada saat ada mouse kayak gini, dia berubah seperti apa. Itu juga event juga. Ya, pada saat mouse-nya diklik ini, klik-klik itu seperti apa itu bisa. Tapi defaultnya adalah text change ya. Kemudian drag over, drag drop dan sebagainya. Nah, ini ada semua, banyak. Klik juga ada. Ya, tapi defaultnya utamanya dia adalah text change. Ini. Ya, text change. Defaultnya adalah itu. Cuma kita pakai enggak di sini? Enggak. Ya, kenapa enggak? Karena di sini kembali lagi tujuannya untuk apa nih? Ya, kalau dia untuk melakukan validasi ya Anda bisa pakai validate atau Anda mengetes pencarian nih mau menggunakan pencariannya berdasarkan text change. Jadi kalau name-nya diketik 1 2 gitu kan. 1 2 gitu contoh. Nanti di sini datanya keluar namanya mau cari nama yang ada
Andi maunya AN gitu. Nanti di sini keluar AN. Ya, ada AN-nya. D keluar lagi, sempit lagi D. I sempit lagi. Nah, itu bisa nanti pakainya text change. Seperti itu. Atau nanti dikasih tombol eventnya. Ya. Ya, seperti ini contoh aja nih. Saya tidak menggunakan text change di sini, tapi saya akan menggunakan tombol di sini. Selamat datang. Nah, oke, di sini saya akan masukkan nilainya. Selamat datang. Bisa nggak pakai ini stringnya? Nah, di sini adalah teks nama. Nah, kenapa saya pakai dot text? Ya. Nah, di sini contoh, saya pakai variabel dulu. String nama. Isinya apa? Teks yang Anda tulis. Ya, yang Anda tulis, yang Anda ketikkan, ya, nanti di sini akan ditampilkan. Ya, kenapa teks di sini? Nah, ini kan propertinya teks. Kalau Anda lihat di sini propertinya teks. Kalau saya tulis di sini Dendra, bisa. Tapi kan tidak bisa dinamis. Keluarnya hanya itu. Nah, saya mau lihat apa yang ada di sini. Ya, berarti saya kosongkan di sini. Saya kosongkan di sini. Tapi tombolnya ini saya akan ambil apa yang ditulis di dalam teksnya itu. Berarti propertiesnya adalah teks. Kenapa bisa tahu di sini? Jadi propertiesnya kalau Anda klik di sini, ya ini keluar ini adalah representasinya dari ini. Ya, propertiesnya ini semua. Jadi Anda bisa pilih di sini. Ya, kebetulan saya pakai teks nama, jadi dot text. Oke, saya coba jalankan. Contoh aja nih. Anto. Oh, oke, sebentar. Ini ternyata nggak bisa pakai string seperti ini. Stringnya kalau digabung seperti ini, nama. Oke, kita coba. Dina. Nah, selamat datang Dina. Apa aja yang Anda tulis di sini? Indah. Andi. Ya, jadi dia apa yang Anda tulis di sini dia bisa diambil. Seperti itu. Ambilnya dari mana? Nah ini. Teks nama dot text. Ini teks nama dot text. Nah, ini. Jadi dia mengambil atribut yang ada di sini. Jadi waktu Anda nulis di sini atributnya akan terisi di teks ini. Jadi otomatis keluar. Bentar, kalau ini gabungkan string nggak mau ya. Harusnya pakai apa ya? Concat string. Concat string in C#. Oh, pakainya plus. Nah, ini harusnya bisa nih. Oke, kita coba. Kenapa dia nggak mau ya? Masukkan ini. Ya sudah, sementara ini nanti saya cari. Ya. Di sini bisa ditambahkan nih selamat datang nama kemudian disambungkan lagi dengan name name. Nah, oh name-nya belum ada. Saya buat dulu. String name sama dengan text name dot text. Nah, tidak ada yang error ya.
Selamat datang Andi dengan NIM. Nah, ya. Nah, kita bisa ambil langsung di situ. Ya, jadi kita bisa ambil langsung isiannya apa aja yang Anda nanti ingin tampilkan. Ya, itu beda, sangat beda dengan konsep yang konsul kemarin. Ya, jadi dia base-nya adalah by event. Ya, nanti mau dipakai yang lain, ada yang lain, checkbox juga bisa. Nah, di sini checkbox. Ya, umpamanya di sini apa nih? Checkboxnya, hobinya ya, umpamanya. Nah, checkbox itu kan berarti bisa pilihan, bisa lebih dari satu, ya. Itu nanti Anda bisa contoh hobi, ya, sepak bola. Kemudian apa lagi? Futsal, basket gitu kan. Apalagi musik, maunya bermain musik dan sebagainya ya. Anda bisa pakai hobi. Oke, nanti Anda bisa tambahkan yang lain, radio button. Nah, radio button itu berarti pilihannya hanya satu. Kalau enggak yang A atau yang B. Contoh yang sering dipakai ini apa? Jenis kelamin. Ya, kan nggak bisa milih dua-duanya. Jadi harus salah satu. Ya, namanya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa lebih dari satu. Kalau ini nanti harus salah satu. Ya, tidak ada pilihan dua-duanya. Nah, kalau ini Anda bisa lebih dari satu. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan juga umpamanya tidak salah nulis nih. Kalau nanti hobinya ditulis, lah nanti Anda groupingnya lebih sulit waktu simpan ke database. Kalau ini kan standar. Ya, pria atau wanita juga nulisnya mungkin bisa laki-laki, bisa cowok, bisa cewek. Nah, ini Anda standarkan pria atau wanita. Nah, Anda bisa buat seperti ini. Kalau beda kalau tulisan ini kan bebas. Yaitu form-form yang nanti Anda desain ya. Seperti itu sesuai kebutuhan. Kalau mau dikelompokkan lah, Anda bisa pakai kontainer ini. Nah, bisa namanya grup box namanya di sini. Nah, di sini biasanya nanti ada atasnya nih. Data pilih. Nah, seperti ini. Nanti mau dimasukkan dalam ya monggo bisa. Itu kebutuhan aja untuk desainnya. Ya. Jadi apa namanya? Nah, nanti banyak yang bisa dieksplor. Ya, mau pakai tanggal, date time. Di sini ada date time enggak? Cek box date time picker. Nah, ini. Biasanya untuk apa? Tanggal lahir. Nah, jadi banyak form-form yang nanti apa objek-objek yang Anda bisa sesuaikan, bisa pakai. Nah, tanggal lahir. Saya coba jalankan. Nah, Anda bisa pilih. Defaultnya dia akan tanggal 12, tanggal sekarang. Tanggal komputer. Ya, Anda bisa pilih tanggal lahirnya. Tahunnya mau digeser. Oke. Kemudian tahunnya mau dipilih. Umpamanya. Nah, ini tahunnya. Tahunnya mau digeser. Nggak bisa. Atau ditulis langsung. 990. Bisa. 14. Bisa. Ya, nanti mau ditampilkan. Umpamanya. Ya, bisa. Kemudian biar nanti tidak salah tempat lahirnya, Anda bisa gunakan combo box. Nah, namanya combo box. Ini tanggal lahir, contoh. Saya mau buat tempat lahir. Tempat lahir. Tempat lahir berarti kota ya. Kota aja lah contoh.
kota. Bagaimana nanti di sini biar, nah contoh Anda punya ngeload database ya, di database Anda sudah ada kotanya. Ya, Anda bisa contoh aja nih, ini bisa di binding ke database. Contoh aja di sini, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, apalagi, kemudian Pontianak. Contoh aja ya, contoh Palembang, Papua, Makassar, dan sebagainya ya. Oke, contoh. Nah, di sini juga Anda bisa buat di kontrol itu. Nah, bisa dipilih. Jadi nanti tidak akan salah dalam pemilihan namanya, namanya. Nah, itu salah satunya kalau ini jadi pengenalan kita menggunakan objek visual. Jadi nanti menggunakan objek visual seperti ini. Semua ini ada eventnya, ada. Ya, eventnya ada. Pada saat nanti dipilih ya. Nah, defaultnya dia adalah selected in that change. Saat Anda melakukan pemilihan tadi, maka akan seperti apa gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi contoh-contohnya seperti itu. Kalau mau saya ambil di sini, ya, saya pakai kota gitu kan. Anda juga bisa. Ya, sebentar, saya kok penasaran sama ini. Pesan. Istilahnya apa ya? String ya. Substring. New string. Oh, bukan ya, new string. Nah. String format. Oh. Coba string format bisa enggak? Nama datang 6 dengan name, alamat, tanggal lahir, dan alamat. Nah, ini nanti Anda bisa isikan. Isinya di sini name. Pertama apa? Selamat datang, nama, name. Nah, di sini saya tambahkan dulu. Date time, date ya, sorry. Date time, tanggal, sama dengan, oke, namanya belum kita set. Nah, ini kenapa kalau Anda tidak kasih nama itu nanti Anda tulisnya ini. Nah, namanya tulisannya ini nanti nih. Date time picker. Jadi di sini manggilnya date time picker. Bayangin kalau nanti di sini jumlahnya banyak itu kan. Banyak itu kan kesulitan. Nah, jadi saya bisa kasih nama date time picker berarti DTP tanggal lahir. Oke, jadi sini nanti otomatis tanggal lahir. Kemudian di sini saya ganti combo. Kombonya kan combo 1. Kombonya saya ganti combo kota, CMB kota ya, kombonya kota. Nah, sebenarnya sini saya kasih string kota. Ambilnya dari mana? CMB dot text. Nah, jadi yang ditulis di situ. Ini name, tanggal lahir, DTP tanggal lahir. Oh sorry, tanggal TKL. Kemudian apalagi satunya kota. Nah, sekarang di sini yang saya tampilkan adalah pesan. Pesan enggak nih? Kita coba aja.
Oh, ininya nanti kita ambil juga ya, yang masih contoh. Ini. Nah, sama datang name, tanggal lalu. Oh, ada tanggal ini di format ini. Nanti kita format alamatnya. Nah, Semarang. Ya, formatnya berarti yang Anda ambil hanya date saja umpamanya. Anda bisa ambil itu. Tidak lengkap semua. Nah, itu kebutuhannya seperti itu. Kemudian mau ambil ini. Nah, ini nanti kita juga bisa if dulu. Ya, karena diambilnya apa? Ada 3 nih. Ya, nanti mau dipanggilnya yang mana. Kalau ini kita Anda bisa juga inputkan ya, if-nya, list-nya apa. Ya, kemudian ini if mana. Jadi nilainya yang mana nih yang diambil. Ya, ya itu contohnya aja. Ya, jadi nanti di sini juga mau dikasih picture, bisa, boleh. Ya, picture box. Nah, picture box nih. Nah, nanti Anda bisa masukkan data Anda. Ya, ini kalau nanti ngeload dari database ya dia ngeload. Ya, kalau di sini contoh aja, Anda bisa ambil import picture contoh aja. Oh, nih. Contoh ada gambar lah. Nggak ada gambar ya. Sembarangan wes. Oh, ada contoh gambar. Nah, ini aja nih. Nah, ini kok dia penuh. Anda bisa ganti modenya. Auto size. Oh, sorry, bukan auto size. Scratch image. Nah, atau zoom. Nah, itu nanti disesuaikan. Ya. Kemudian ada tombol nanti untuk file upload. Jadi di sini ada browser untuk ambil data mananya. Nah, sebentar. Ini apa nih? Open file dialog. Open file dialog ya. Coba. Saya juga lupa. Open file dialog sharp change picture. Upload bitmap. Nah, Windows Form file dialog upload data image. Nah, ini kan banyak nih. Kita tinggal cari aja nih. Open show dialog new bitmap. Nah, oke ini file name ya. Kita tinggal copy aja nih. Bukan here code. Buat SMS filter. Nah, saya tambahkan di sini tombol baru. Buttonnya saya ganti button change atau button upload foto. Nah, di sini yang keluar nampil pilih foto. Nah, contoh aja nih. Saya klik 2 kali di sini. Nah, ini namanya tadi pilih foto ya, sudah. Kemudian open dialognya ini saya tadi panggil. Nah, kemudian file name-nya enggak usah lah. File path-nya enggak usah. Oke, kita coba. Nah, ini uploadnya, pilih. Nah, dia nanti otomatis buka satu window dari window bawaannya dari Windows Anda. Jadi dia akan manggil.
Nah, keluarnya di sini. Ya, dan di situ sudah difilter langsung enggak? Sudah difilter sudah difilter langsung sesuai dengan isiannya. Contoh ya. Jadi Anda bisa gunakan itu. Nah itu contoh-contoh dari sebuah objek form, umpamanya tanda tangan nih, umpamanya, atau yang lain lah, dan sebagainya. Nah, jadi itu form utamanya ini. Kemudian di setiap form itu ada atribut, ini sama atributnya juga ada atribut, ada eventnya. Ya, ini atributnya tadi saya ganti, pilih foto namanya. Kemudian di sini button upload foto untuk nama, tadi teksnya ini adalah nama, ini adalah picture box, ya picture boxnya. Ya kalau Anda ganti di sini ya picture box. Nah ini nanti yang saya panggil di sini nih. Nah ini picture box image adalah untuk menampilkan data yang saya pilih. Nah ini kalau kenapa saya anjurkan nama, kalau banyak Anda kesulitan ini yang namanya yang mana. Nah, tapi karena di sini hanya satu picture box ya ini aja. Kalau Anda mau ganti ya seperti tadi yang saya anjurkan, kayak teks dan button itu sangat, atau label itu sering pasti padat di sebuah aplikasi. Ya pasti banyak. Beda dengan kalau seperti ini Anda bisa abaikan aja namanya. Tapi kalau mau diganti ya boleh. Picture box ya pic gitu ya, pic foto. Oke, seperti itu. Jadi nanti di sini waktu dipanggil, nah ini pic foto. Jadi ingat ya, kalau yang nama ini, nama yang posisi name ini, itu yang nanti dikenali oleh program, yang dipanggil oleh program. Ya, yang dipanggil oleh program seperti ini. Nah, ini yang saya panggil. Ya, jadi dia bisa memanggil objeknya di dalam kode. Tapi kalau yang ditampilkan di sini, ini jadi pilih foto yang teks ini, itu yang Anda lihat. Jadi bukan dipanggilnya nanti namanya pilih foto, bukan. Tapi ini button upload foto. Ya, jadi button upload fotonya itu nanti kalau mau dipanggil atau Anda mau coding ya di situ. Ya, bukan di pilih foto. Dan ya, contohnya seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contohnya nanti Anda bisa pakai. Dan ini sangat banyak sekali luas. Ada progress bar, ya membuat progress bar. Ya, jadi nanti kalau install kayak progress dan sebagainya itu juga bisa. Ya. Picture box, ya saat tadi sudah ya. List box, link label, ya ini yang sering dipakai ini. Ya tooltip juga Anda bisa berikan tooltip. Ya, umpamanya tooltipnya ini bisa masuknya kemana nih? Kita coba lihat. Owner. Nah, cari aja nih tooltip. Tooltip sisa. Nah, coba cari. Nah, nanti kalau memang Anda kesulitan, ini hampir rata-rata kalau pemrograman itu bahasa Inggris ya. Jadi nanti Anda harus ya minimal mengerti lah. Kalau Anda bingung ya cari aja di sini kan ada nih. Anda translate aja nih. Klik kanan, translate ke Indonesia. Ya, di tag. Nah, jadi Anda juga sekalian bisa belajar. Oh, cara ngesetnya ini. Nah, seperti ini. Nah, tooltip 1 ya, contoh. Di sini berarti di naruhnya di mana nih dia? Di form load. Memberikannya di mana? Di form load. Itemnya mana? Pop up. Oh, oke, saya coba di form load. Tooltip ya, karena saya nggak kasih nama, saya nggak belum berubah namanya, masih tooltip. Di sini set tooltip dot set tooltip. Nah, buttonnya apa nih kontrolnya? Contoh tadi button upload foto. Ya, pilih foto yang Anda inginkan. Nah, terus tooltip lagi nih. Contoh buttonnya button mana? Nah, kalau ini kan Anda bisa tahu nih daripada button 1, 2, 3, maksud saya seperti itu.
Ya, jadi tahu langsung button contoh nih. Isikan lengkap data, kemudian simpan. Contoh. Ada lagi nih. Oh, ada text box. Nah, kalau text box 1 Anda hafal kan bingung. Name. Nah, isikan name Anda. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, ini kenapa saya taruh di form load. Jadi pada saat formnya di load, menjalankan perintah tooltip ini. Bisa enggak nih? Nah, ini kalau saya taruh di sini, keluar enggak? Oh, kok belum keluar? Nah, isikan nama Anda sudah keluar lah. Di sini, isikan lengkap data, kemudian simpan. Nah, pilih foto yang Anda inginkan. Kalau saya gini, tidak keluar karena Anda tidak set tooltipnya yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya taruh di form load? Ya, pada saat formnya itu di load, dia menjalankan perintah ini. Nah, button apa aja yang nanti didaftarkan. Nah, ini kenapa tadi harus dikasih nama. Kalau Anda kasih nama, Anda tidak tahu nih tadi. Ini teks 1, teks 2, teks apa yang lain lah nih. Picture tombol 1, tombol 2 kebingungan. Ya. Contoh aja, mungkin aplikasi yang pernah saya buat. Ya. Ini kalau ini udah lama sih sebenarnya. Nah, ini contoh. Ini pakai sisap juga. Cuma saya sekarang lebih berkutat ke webis dan mobile. Contoh aja ini. Ini nah ini form ini. Ini label textbox ya. Ini untuk mengeluarkan keyboard gitu kan. Kalau dia mau touchscreen, ini tombol dan sebagainya. Ya, contoh admin. Ini tombolnya saya klik, maka akan muncul. Nah, bayangkan ini berapa form ini. Ya, contoh aja, namanya di bahan baku. Ini textboxnya berapa ini nanti kalau Anda tambah. Ada beberapa textbox. Kemudian kalau ada di transaksi umpamanya penjualan. Nah, ini textboxnya ada berapa nih? Ini ada tombol-tombol banyak nih. Tombol-tombol ini pusing nih kalau Anda tidak kasih nama. Ya, saya tambahkan gini. Kemudian simpan. Ya, simpan. Kemudian mau cetak bill yang mau aku lali corone nganggo. deh. Oh, bukan. Ini umpamanya pilih print. Ya. Saya bayar nih kok. Oh, cetak bill ya. Oh, nah ini tombolnya banyak nih. Ya, mau tunai bayarnya namanya tombol 16.500, mau bayar debit 16.500, oke. Kalau dia bayarnya 20.000. Ora otomatis nge-replace ya. Nah, contoh kemudian cetak. Ini kan tombolnya banyak nih. Ya, ini tombolnya sangat banyak. Ya, seperti itu. Jadi bayangin nih berapa form nih. Nah, ini gudang, nambah dan sebagainya. Formula dari paketnya, edit. Nah, ini nanti saya juga ajarin nih data grid untuk menampung data-data. Jadi apa namanya? Anda nanti bisa berkreasi. Ya. Meja ini mana nih? Baru. Nah, ini meja-mejanya. Ini kan tombol-tombol semua nih, banyak. Pilih lantai 1. Oh, aku tahu nggak ingin ya. Sangar ya ternyata. Ntar, saya lupa. Oke, seperti itu ya. Contohnya laporannya juga sampai laporan keuangan, laba rugi, neraca dan sebagainya. Masih ada enggak? Oh, belum diposting. Harus diposting. Ya, ini contohnya. Jadi ini masih banyak sih sebenarnya Anda nanti bisa gunakan desktop juga sebenarnya masih bisa ya. Jadi kalau mau dilihat nih aplikasi desktop
penjualan. Nah, contoh aja nih, lihat aja banyak form-formnya bisa Anda lihat. Nah, Anda bisa contoh seperti ini gitu kan, seperti ini ya, bebas nanti Anda mau membuat. Ini kemarin yang kakak kelas Anda bagus juga nih, si Adip, saya lupa nama anunya apa, YouTube-nya itu bagus, dia juga membuat aplikasi desktop tugas kakak kelas Anda, jadi membuat aplikasi tugas di PBO 2 ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? 1 jam setengah. Ada yang tanyakan nggak? Iki ono kamera. Oh, kata masih piknik bareng kok. Masih. Ada yang piknik, ada yang di mobil. Oh, semangat ya, siap. Oke, sudah pada ngumpulin semua toh? Ya, nah kan sing masak-masak barang kayak Nur Faizin ya. Oke. Ya, siap. Dah, ada yang tanya enggak? Kalau enggak ada, bisa saya akhiri ya. Ini rekamannya saya stop dulu. Nanti bisa kita